Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Aji Yatunisa dengan NIM 231073011. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul produksi. Langsung saja saya jelaskan materi berikut ini. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa produksi ialah suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengubah input menjadi output atau dapat dipahami dengan kegiatan untuk menambah nilai pada suatu barang atau jasa dengan melibatkan faktor produksi sebagai inputnya. Perhatikan gambar yang telah disajikan bahwa produk mempunyai dua akses di mana input mencangkup bahan baku, tenaga kerja, peralatan, dan informasi. Sedangkan output adalah hasil akhir dari seluruh proses produksi manufaktur seperti produk jadi, limbah, dan data terkait kinerja produksi. Next, proses produksi. Yang pertama, teknologi produksi, di mana mengacu pada hubungan kuantitatif antara input dan output. Yang kedua, teknologi padat karya, bergantungan pada tenaga kerja manusia dibanding modal. Nah, yang ketiga, teknologi padat modal, di mana sangat bergantung pada modal dibandingkan tenaga kerja manusia. Selanjutnya, pengertian fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan antara input dan output yang dihasilkan berikut ini. Q sama dengan F, K, L, R, T, di mana Q sebagai output, K sebagai kapital, L sebagai labor, R sebagai rent, dan T sebagai teknologi. Next, fungsi produksi satu input variabel. Pengertian fungsi produksi satu input di mana dengan mengasumsikan salah satu input menjadi konstan dan lemah jangka pendek, maka dapat dijelaskan hubungan input-output secara lebih luar. Yang kedua, apabila input modal atau K dianggap tetap dalam jangka pendek, maka fungsi produksinya menjadi Q sama dengan F dikali K, di mana Q adalah input, K adalah kapital. Fungsi produksi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, produk total. Total produk atau TP adalah keseluruhan hasil atau produk yang didapatkan selama proses produksi. Yang kedua, produk marginal. Tambahan produk atau marginal produk atau MP adalah tambahan dari total produksi yang dapat diperoleh karena unit faktor produksi mengalami pertambahan. Yang ketiga, produk rata-rata. Average produk atau AP adalah jumlah rata-rata produk yang diperoleh selama proses produksi. Jumlah rata-rata tersebut didapatkan dengan cara membagi total produksi atau TP dengan jumlah tenaga kerja atau L. Produk rata-rata. Average produk atau AP adalah jumlah rata-rata produk yang diperoleh selama proses produksi. Jumlah rata-rata tersebut didapatkan dengan cara membagi total produksi TP dengan jumlah tenaga kerja atau L. Rumus yang didapat yaitu Q sama dengan Q per L, di mana Q adalah output, L adalah labor. Selanjutnya, produk marginal. Tambahan produk atau marginal produk atau MP adalah tambahan dari total produksi yang dapat diperoleh karena unit faktor produksi mengalami pertambahan. Rumus yang didapat yaitu MPL sama dengan DQ per DL, di mana Q adalah output, L adalah labor. Dalam kegiatan produksi berlaku hukum the law of the diminishing return atau LDR, atau hukum pertumbuhan hasil yang semakin menurun. Apabila faktor produksi variabel dapat diubah pada mulanya, produksi total akan semakin banyak, tetapi sesudah mencapai tingkat tertentu pertambahan produksi semakin kurang dan akhirnya menjadi negatif. Perhatikan tabel fungsi produksi dengan satu variabel input, di mana 1-10 dimasukkan ke dalam fungsi produksi. Pada saat 1L-nya, maka yang didapat K-nya adalah 10,
Q-nya 10, AP 10, dan MP 10. Jika L-nya 2, maka yang diperoleh K 10, Q 30, AP 15, MP 20, dan seterusnya hingga ke L-nya 10 dan MP-nya didapat minus 8. Jika digambarkan dalam bentuk kurva, kelihatan seperti gambar berikut ini, di mana pada garis merah menunjukkan TPL, pada garis hijau menunjukkan MPL, dan garis biru menunjukkan APL. Next, hubungan antara APL dan MPL. Poin pertama, pada hubungan antara APL dan MPL dapat juga dikaitkan dengan elastisitas produksi. Yang kedua, elastisitas produksi atau EP menunjukkan persentase perubahan output sebagai akibat dari persentase perubahan input. Secara sederhana ditulis sebagai berikut. EP sama dengan persen perubahan output atau Q per persen perubahan input atau L, di mana EP sama dengan dQ per Q per dL per L. Pada rumus tersebut dapat disederhanakan juga menjadi EP sama dengan dQ per dL dikali 1 per Q per L. Karena APL sama dengan Q per L dan MPL sama dengan dQ per dL, maka elastisitas produksi dapat ditulis kembali menjadi EP sama dengan MPL per APL. Perhatikan gambar kurva tahapan-tahapan produksi, di mana pada titik koordinat Q dan L terdapat 3 tahapan, yaitu 1, 2, dan 3, hingga mencapai TP. Selanjutnya MPL per APL, di mana MPL menunjukkan garis kurva biru dan APL menunjukkan garis kurva hijau. Selanjutnya MPT per APT, di mana garis APT menunjukkan warna merah kecoklatan dan MPT menunjukkan garis warna keunguan. Next, tahapan-tahapan produksi. Yang pertama dimulai dari tenaga kerja atau L sama dengan 0 sampai MPL sama dengan APL, atau dari L sama dengan 0 sampai APL maksimum. Keadaan ini menunjukkan nilai elastisitas produk lebih besar dari 1. Ya, tahapan yang kedua dimulai dari MPL sama dengan APL atau APL maksimum sampai MPL sama dengan 0. Keadaan ini menunjukkan nilai elastisitas produk lebih kecil dari 1, namun pada saat MPL ditambah APL maka elastisitas produk sama dengan 1. Dan yang tahapan ketiga dimulai dari MPL sama dengan 0 atau MPL negatif. Keadaan ini menunjukkan nilai elastisitas produksi negatif. Next, fungsi produksi 2 input variabel. Fungsi produksi 1 output dan 2 output. Jika 2 input yang digunakan dalam proses produksi menjadi variabel semua, maka pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan isoquad dan isocos. Kurva isoquad. Pada kurva yang menunjukkan titik kombinasi input untuk menghasilkan tingkat output yang sama. Ciri-ciri isoquad diantaranya: 1. Turun dari kiri atas ke kanan bawah. 2. Cembung ke arah titik origin. 3. Tidak saling berpotongan. 4. Kurva di atas menunjukkan jumlah output yang lebih banyak, artinya perubahan produksi digambarkan dengan pergeseran isoquad. Dari tabel menunjukkan baik kapital input maupun laboran input dicari angka persamaan. Angka persamaan yang didapatkan yaitu 55, 75, dan 90. Jika digambarkan dalam bentuk kurva, kelihatan seperti berikut ini, di mana Q1 sama dengan 55, Q2 sama dengan 75, dan Q3 sama dengan 90. Next, kurva isocos.
Isokos adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi pembelian dua input variabel atau misal tenaga kerja atau L dan modal atau K dengan menggunakan jumlah anggaran yang sama atau I. Rumus yang didapat yaitu rumus anggaran PK dikali K ditambah PL dikali L sama dengan I. Contoh, kegiatan produksi diasumsikan menggunakan dua macam input yaitu modal dan tenaga kerja. Harga input atau unit Rp200 dengan tenaga kerja Rp300 per orang. Anggaran yang tersedia sebesar Rp6.000 untuk membeli seluruh input. Berdasarkan data di atas, maka persamaan garis anggaran produsen 200K ditambah 300L sama dengan 6.000. Perhatikan kurva isokos berikut. Dari kurva tersebut menunjukkan baik kapital input maupun labor input terdapat Q1, Q2, dan Q3. Selanjutnya, keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen digambarkan dengan persinggungan antara isokos dan isokuan. Persinggungan tersebut akan menggambarkan pilihan produsen disebut Last Cost Combination atau LCC yang menunjukkan kombinasi input terbaik. Perhatikan kurva keseimbangan produsen tersebut, di mana terdapat titik koordinat kapital dan labor menunjukkan garis antara isokos dan isokuan, di mana antara titik isokos dan isokuan terdapat Last Cost Combination atau LCC. Pada titik singgung ini, slope isokos sama dengan isokuan, di mana didapat rumus MPL per MPK sama dengan PL per PK. Perhatikan kurva kombinasi input dengan biaya terendah tersebut, di mana pada titik koordinat kapital dan labor ditemukan titik potong pada nomor 2. Thank you for watching guys. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.